ditunggu. Halo Kak Maria, apa kabar hari ini? Kak, kabarku baik. Baik, baik. Oke. Kalau gitu bisnisnya belakangan ini gimana nih? Lancar? Aman? Lancar ya? Oke, puji Tuhan kalau gitu. Nah, ini nih ngomongin pandemi. Selama pandemi ini kira-kira ada kendala apa nih? Kendala yang nyata dalam bisnisnya Kak Maria? Kendala yang nyata sih ya semua merasakan ya. Mm-mm. Untuk semua semua bidang bisnis semua merasakan dampak dari pandemi ini. Tapi ya kita tetap harus semangat dan Mantap. nggak Ya oke. Dan itu juga yang bikin usahanya Kamaria masih ada sampai sekarang sampai masih berjalan gitu kan dan terus sukses pastinya ya sampai sekarang. Oke. Good thing. Nah, kalau misalnya mengenai dapur surya ini udah berapa lama sih sebenarnya boleh diceritakan nggak? eh, sudah sekitar 5 tahun, 5 tahun Hmm? berjalan ini. Jadi dari 2000 waktu itu Jadi berdiri udah. bulan September 2016. Mhm. Jadi kurang lebih 5 tahun lebih, jalan 6 tahun ya ini. Oh, berarti dari tahun ya 2016 ya udah masuk tahun ke-6. Oke, semoga nggak apa namanya, semoga bisa lebih lama daripada itu ya. Oke, nah jadi semakin penasaran ya sama kelanjutan cerita dari Kak Maria. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, aku mau ingetin untuk Sobat Mas yang punya pertanyaan, komentar mengenai pembahasan kita, silakan ajukan di kolom komentar Instagram Live ya. Oke, nah ini Kak Maria aku mau nanya-nanya lebih lanjut mengenai usaha yang Kak Maria jalani saat ini ya, itu ya dapur surya ini. Jadi yang pertama tuh aku pengen tahu awalnya kan setahu aku ya itu kalau nggak salah dari tour and travel ya awal usaha awal ya Ah, usaha pertama. sebenarnya travel itu Hah? usaha orang tua saya. Oh, oke. Okay. Saya hanya bantu-bantu aja gitu Hmm. untuk tour Oh, and travel. Sebenarnya lebih kepada ini all shop di bidang fashion. Jadi pada saat itu oh, saya sambil juga uh, all shop juga saya waktu itu bekerja sebagai staf salah satu universitas negeri di Surabaya. oh, oke. Okay. Jadi ini sebenarnya bisnisnya kan tour and travel punya orang tua. Tapi Kak Maria di situ ikut membantu sebagai apa? Sebagai tour leader, sebagai juga guide gitu. Jadi untuk bidang keuangan juga saya bantu. Oh, oke oke. Jadi sebenarnya usaha bersama ya. Cuman ini jadi Kak Maria juga banyak belajar dari tour and travel, usaha tour and travel gitu. Oke. Terus dari usaha itu kok tiba-tiba kepikiran buka usaha yang ini kalau bisa dibilang bertolak belakang gitu kan. Satunya tentang liburan gitu kan. Terus yang baru ini sekarang tentang perut, makanan gitu. Sebenarnya kalau saya sih kalau pengen liburan ya pengen liburan kuliner. Tapi anyway, maksudnya kenapa kenapa bisa punya ide gitu dari bisnis yang tadinya ya tour and travel, kemudian kok makanan seperti itu. Itu awalnya gimana? Memutuskan seperti itu. Jadi awalnya waktu itu saya kan masih kerja di salah satu kampus negeri itu di Oke. Surabaya eh, selama 4 tahun. Jadi dari 2012 sampai 2016 waktu itu. Selama 4 tahun berjalan, saya merasa seperti kayak kok jiwa saya nggak di sini gitu. Jadi kok lebih nyaman bisnis ya, maksudnya itu kayak lebih lebih nyaman berdagang gitu, kayak lebih lebih suka lah, maksudnya itu lebih kayak jiwanya itu bukan kayak lagi duduk di meja kerja di kantor gitu, enggak. Jadi lebih seneng kayak berpetualang gitu. Jadi dari akhirnya ya udahlah,
kayaknya aku perlu keluar dari zona nyaman. Saya desain juga, saya disemangatin sama salah satu profesor di kampus tempat saya bekerja, bahwa jiwa saya bukan di kantor, jiwa saya ini berbisnis gitu. Jadi dari situ saya makin semangat lagi untuk menjalankan all shop yang awalnya belum ada dapur surya ya, all shop di bidang fashion itu. Nah setelah resign, kayaknya nih perlu nih nambah lagi nih gitu, nambah lagi gitu. Nah karena saya suka makan, suka jajan, jadi Saya juga suka. Jadi suka jajan, suka makan, suka kayak masnya itu suka mencoba makanan-makanan yang baru-baru di berbagai daerah. Ya. Jadi ya udahlah coba ini apa jualan makanan. Waktu itu jualan nasi kayak maksudnya ini open PO gitu. Open PO kayak nasi kebuli, nasi apa kayak nasi yang lebih khas-khas gitu, kayak soto Bogor gitu, terus apa gitu kok antusiasnya rame gitu. Akhirnya ya buka catering awal-awal itu Oke, seperti itu ya. Oke, jadi awalnya karena mengikuti ini ya panggilan jiwa gitu. Kayaknya orangnya bukan orang yang harus di belakang layar, bukan istilahnya bukan orang, kalau ada istilahnya itu bukan orang back office, ya, bukan behind the desk. Mungkin bisa nggak kalau misalnya saya bilang ini apa namanya, keinginan untuk jualan, keinginan untuk jualan ini didapat dari pengalaman online shop, bener nggak? Bisa dibilang gitu. Oke, jadi kemudian nyoba-nyoba dan akhirnya memutuskan bahwa kayaknya yang paling cocok ini kuliner gitu ya. Seperti itu kan ya? Padahal Kak, dulu saya nggak sukanya makan. Saya Sukanya makan. Nah ini. sukanya makan. Jadi nggak suka masak, sukanya makan aja. Nggak mau repot gitu ya. Tapi tapi ini unik ya. Yang apa namanya nggak suka masak, terus kok bisa tiba-tiba buka bisnis makanan yang dimana makanannya akhirnya ditangani semua sama Kak Maria, betul kan? Yang masak Kak Maria sendiri. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa begitu? Terpaksa apa gimana? Itu karena ibu saya ya. sekolah boga. Oke. Sekolah tata boga. Aku curi-curi itu resepnya, jadi aku baca-baca, terus aku coret-coret, aku coba-coba dari situ. Terus kok kayaknya asik juga ya masak gitu. Jadi dari situ lebih suka, jadi ada hobi baru masak. Dan didukung sama orang tua pastinya ya. Ya, jadi mungkin ibunya kayak, ini buku resep masakan saya di mana ya, gitu. Oh, total udah jadi masakan, oh nggak apa-apa hilang. Ada ininya juga gitu kan. Oke. Atau mungkin awal-awal mungkin iseng baca buku resep, mungkin karena ya biasa kan ada orang yang suka baca buku resep karena ngiler, lihat gambarnya, bayangin gimana hidangannya, bisa jadi ya kayak gitu. Oke. Nah, ini dengan bisnis baru yang awalnya nggak suka, tiba-tiba akhirnya jadi keterusan dan dijadikan usaha dan menguntungkan gitu kan. Ini aku mau nanya tips dari Kak Maria. Ada nggak kira-kira tips ya, tips pribadi mungkin dalam menghadapi bisnis baru gitu kan? Karena kita kan harus punya pengalaman gitu. Nah, tapi kan bisa dibilang nggak ada pengalaman dalam bidang kuliner sebelumnya kan? Nggak pernah buka nggak pernah buka restoran sebelumnya gitu, dan bahkan nggak suka masak gitu, cuman suka makan aja gitu kan. Kalau kita makan kan ya udah masuk perut, ya udah kita nggak tahu rasanya apa, biasanya cuma tahu asin manis gitu kan, nggak tahu bumbu komposisinya apa. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk buka usaha apa aja, tapi mereka nggak punya pengalaman dalam bidang usaha yang mau mereka jalankan? Ada tips and trick nggak gimana awalnya untuk memulai? Silakan. Untuk tipsnya semangat sih. Oke.
terus nggak putus asa, lebih ke suka belajar aja. Jadi kayak lebih penasaran terus belajar. Dari situ kita kan jadi ada kayak klik gitu kan, maksudnya semangat jadi makin, oh kayaknya nih asik nih gitu. Dari situ jadi biar nggak patah, maksudnya nggak putus di tengah jalan. Kan banyak tuh Kak zaman sekarang kayak baru buka bisnis berapa bulan kemudian sudah Banyak dilepas, lah. sudah. Iya. Jadi memang Anggot-anggotan. memang mm, memang perlu semangat sih, semangat nggak putus asa. Jadi meskipun uh, sepi ya, atau meskipun lagi badai atau lagi apa gitu, kita ya nggak usah patah semangat, tetap tetap dijalani, tetap tetap berpikiran positif, optimis gitu. Ya. Nah, berarti yang paling penting itu adalah rasa penasaran gitu, keinginan besar dan harus berani coba ya. Iya kan? Berani Jadi mencoba. betul. Jadi buat sobat emas, kalau misalnya masih ragu, ya jangan apa namanya, jangan takut ikutin tips dari Kamaria gitu kan. Pokoknya harus ada rasa berani, harus berani gitu kan. Dan harus terus mencoba berinovasi dengan usaha yang akan dijalani. Nah, ini balik lagi ke soal makanan nih. Kalau misalnya kita mau buat masakan gitu kan, itu kan nggak segampang itu ya, karena itu kan seni gitu. Nggak cuma nyampur ini nyampur itu. Terus pertanyaan aku adalah, gimana Kak Maria mempertahankan cita rasa yang sudah ada, ya? Tapi tetap harus berinovasi. Semisal kayak telur dadar kan nggak sekedar telur dadar, harus apa namanya, ada khasnya dari dapur Surya ini gitu loh. Cuman banyak juga nih kompetitor yang lain. Nah, caranya gimana supaya apa rasa itu bukan hanya cuman enak tapi juga berbeda dari yang lain. Inovasinya kayak gimana? Tipsnya kayak gimana dari kalau dari Kamaria? Kalau untuk menu-menu itu Kak, jadi aku tuh dari awal buka Hmm? kayak suka kayak survei kayak kuliner-kuliner apa gitu di daerah-daerah, mau di pelosok atau di mana tak datengin Kak. Hmm. Jadi meskipun seaneh apapun aku makan Kak. Jadi dari situ uh, aku bisa tuh, oh ternyata ini cocok dijadikan menu, salah satu menu apa dapur Surya. Oh ini lebih cocok untuk dijadikan PO-PO aja gitu loh. Terus ini Hmm. juga dijadikan apa kayak uh, kue-kue apa itu kayak, jadi dikombinasi Jajanan kayak penganan gitu ya, snack gitu. Oke. Okay. kayak gitu Hmm. kan. Jadi lebih, maksudnya kita kita nggak melulu harus terpacu sama ini menu ini doang gitu. Enggak, jadi lebih ke ganti-ganti. Jadi lebih banyak macamnya. Orang juga kan, kita juga di Surabaya ini banyak kan orang-orang yang dari daerah-daerah luar Surabaya. Mungkin mereka kangen nih masakan khas daerahnya, terus cari di sini nggak ada, bisa pesan di dapur Surya gitu. Oh, bisa pesan selain yang ada di daftar menu yang ada di medsos gitu mungkin ya, gitu. Oke, bagus banget, mantap, mantap, mantap. Oke, jadi intinya harus terus mencoba dan ini ya eksperimen gitu, eksperimen dengan rasa, benar nggak? Intinya seperti itu kan? Oke, nah pertanyaan berikut nih, memasuki kita kan udah masuk di bulan Ramadan ya, bulan puasa. Ada nggak kira-kira strategi marketing dari Kak Maria untuk bisnis Surya ini? Jadi selama bulan puasa sampai Lebaran nanti ada nggak strategi marketing untuk bisnis Surya? Seperti apa tuh Kak? Untuk selama bulan Ramadan ini Hmm? kami membagi untuk pengiriman itu, untuk pengiriman catering harian itu dibagi dari tiga sesi waktu. Jadi pagi, terus sebelum buka puasa, sama
sebelum sahur. Jadi Oke. puasa-puasa bisa pilih salah satu waktu mana yang mau pengen pengen dipilih gitu. Jadi untuk masakan juga lebih fresh. Jadi nggak yang dianget-anget-angetin gitu. Oke, jadi pesanannya ini ya orang bisa pesan sesuai apa namanya sesuai yang mereka mau ya. Jadi bukan kayak kalau catering kan biasanya oke hari ini menunya ini aja. Jadi yang mau beli tuh ngikutin. Ini enggak ya, bebas ya. Yang mau beli itu bebas milih ya. Oke, Tapi mantap. Jadi Ramadan saya, kenapa bisa diulangi? tapi khusus untuk Ramadan aja. Ya, Jadi khusus Ramadan. jadi selesai Ramadan kita kembali lagi ke pengiriman hanya pagi saja. Oh, gitu. Oh iya ya. Jadi yang tadi Kak Maria sebutkan itu hanya untuk Ramadan aja yang seperti itu ya, yang orang bisa pesan sesuai yang mereka mau, gitu kan? Dan 3 kali pengiriman ya Iya, dalam sehari. iya. Oke. Dan Dan semuanya oke dan semuanya fresh. Ya pastinya. Oke, mantap. Nih, ini lagi nih, kalau bisa boleh di-share ke Sobat Emas lagi, ada nggak tips mengelola keuangan dari awal buka usaha sampai sekarang gitu kan? Karena kan memang orang kalau misalnya ngomong soal mengelola keuangan untuk usaha itu susah, bukan gampang-gampang susah, tapi itu susah gitu kan? Karena bisa aja kita nggak tahu, namanya orang jualan, kita nggak tahu untuk kedepannya bisa laku apa enggak, gimana kan? Jadi memang apa namanya harus hati-hati sih di situ. Nah, kalau dari Kak Maria sendiri menjalani dapur surya ini tips and triknya gimana untuk mengelola keuangan? untuk mengelola keuangan kita mesti disiplin ya Kak. Jadi mana yang uang pribadi, yang modal, terus lebih detail untuk pembelanjaan. Jadi ditulis ada pembukuan sendiri Kak. Dan itu sangat membantu bagi pebisnis-pebisnis, bagi pengusaha-pengusaha, sangat membantu bisa tahu omset ini dalam 1 bulan, ya dalam 1 bulan gitu. Jadi gampang kalaupun harus laporan pajak juga gampang. Ya, ya. Memang perlu diakui ya sebenarnya banyak sekali UMKM yang kurang menyadari pentingnya untuk mencatat laporan keuangan gitu. Dari yang saya pribadi temui di lapangan itu biasanya mereka cuman ya jualan, duit masuk, kemudian dipakai untuk belanja besoknya udah selesai. Kalau misalnya ditanya ada keuangan mereka jawabnya enggak kok saya tahu kok tiap harinya berapa rata-rata seperti apa gitu kan. Cuman kan kalau misalnya nanti apa namanya diperlakukan pajak gitu kan atau segala macam kan kita bakal repot gitu. Benar juga sih. Jadi buat sobat emas ya jangan lupa kalau misalnya untuk memulai usaha itu penting banget yang namanya laporan keuangan terutama untuk pajakan. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dari aku sih sebelum kita nanti mungkin pertanyaan dari ini ya dari penonton Instagram live kita. Nih, kiat-kiat dari Kak Maria untuk sobat emas yang mau memulai usaha yang mungkin ya bisa dibilang sama seperti dapur surya supaya bisa tetap berkembang dan bertahan di dunia persaingan kuliner apa saat ini gitu karena memang kan kalau misalnya kuliner tuh selalu ada makanan-makanan baru, inovasi baru dan itu di mana-mana tuh kayaknya gampang banget orang buka bisnis kuliner gitu kan. Nah, tipsnya gimana dari Kak Maria supaya bisa bertahan seperti dapur surya yang udah 6 tahun nih sekarang nih gimana? Untuk kiat-kiat sih tetap kreatif. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi apa yang dimau customer kita layanin. Jadi nggak terpaku sama satu menu itu aja. Terus lebih optimis lagi, berpikiran positif dan juga lebih disiplin untuk keuangan juga untuk semuanya gitu. Oke, jadi seperti itu ya tips dari Kak Maria untuk kalian yang mau buka usaha dan kalau buka usaha jangan cuma buka aja, itu harus bertahan terus. Lihat contohnya Kak Maria udah bertahan sampai 6 tahun dapur surya ini gitu. Kira-kira ada rencana untuk apa namanya buka usaha lain selain dapur surya mungkin? Ini kayaknya ada tapi belum lah. Oh. Belum. Tapi dipikir
udah ada ya, udah ada rencana planning gitu kan. Tapi hati masih di dapur surya. Jadi belum bisa 100% berpaling ya. Oke. Okay. Kenapa? Mungkin modal juga, Kak. Modal ya, Jadi, oke ya, itu penting. Oke, makanya live IG ini ada, makanya ada jembatan emas. Nanti kita bahas. Oke, nah jadi seperti yang udah dibicarakan oleh Kak Maria, bahwa dari awal yang tadinya tidak suka masak, kemudian akhirnya dijadikan usaha ya dan dijalankan sampai saat ini. Nah, dari jawaban Kak Maria tentang mengelola keuangan juga bisa dibilang bahwa jembatan emas tidak hanya mendukung para pelaku UMKM dalam hal permodalan, tapi juga kita bisa mengedukasi dalam hal pengaturan keuangan seperti itu. Nah, kalau dengan jembatan emas itu tidak melulu hanya permodalan sih memang ya. Jadi banyak hal yang bisa kita gali gitu. Yaitu bagaimana cara membuka usaha gitu kan, memulai usaha, terus kemudian juga jembatan emas bisa menjadi link atau penghubung antara satu UMKM yang mungkin baru buka dengan UMKM lain. Jadi semisal nih ada sobat emas yang mungkin butuh arahan gitu kan, mungkin bisa langsung DM ke Kamaria gitu ya, atau mungkin bisa buka ini Kamaria, bisa buka usaha franchise gitu kan, kemitraan. ya. Apakah Kamaria ada kesempatan untuk itu? Ya nggak? Iya, ada. Bisa kan tuh. Jadi sobat emas kalau misalnya daripada pusing, mendingan silakan DM ke Dapur Surya langsung untuk bertanya kira-kira gimana nih bisnis dengan Kamaria gitu. Oke, nah jadi harapan kami juga kalau misalnya untuk sobat emas dengan podcast Mas ini, jadi untuk kalian yang ingin bisa ingin memulai usaha terutama kuliner, itu bisa meminta masukan dan pencerahan dari Kak Maria. Oke, nah mungkin bisa dikasih tahu ke ini ya, ke sobat emas Kak Maria, sosial medianya Dapur Surya itu apa? Mungkin buat yang mau mesen atau mungkin untuk yang mau cari tahu mengenai bisnisnya juga, sosial medianya apa? Ada di mana aja? Ada di Facebook sama Instagram saja sih. Jadi Oke. untuk Facebook di halaman Dapur Surya Catering Surabaya. Oke, itu page-nya ya. Dapur Surya Catering. Ya, oke. Lalu Instagram ada? Ini kita ya. Gimana, Kak? Instagram ada ya, Instagram ini yang kita live ini ya, Dapur Ya, Surya. Dapur Surya gitu. Oke, selain itu? Udah sih, cuman itu. Oke, kalau misalnya untuk pesen biasanya lewat mana? Apa kalau Facebook atau lewat media seperti WhatsApp mungkin? Telepon? Telepon, melalui WhatsApp, melalui Shopee bisa. Oke, oke. Kalau untuk telepon, itu telepon kemana? Misalnya ada yang mau mesen, itu teleponnya kemana? Untuk telepon di 0821 40 999 668. Oke, itu diangkat langsung sama Kamaria ya? Berarti bisa kenalan juga nanti ya? Oke, silakan Sobat Mas ngomong dengan Kamaria. silakan hubungi ke nomor yang tadi disebutkan oleh Kamaria tuh. Oke, nah jadi kita masuk ke ini ya. Ternyata udah ada yang nanya dari audiens. Oke, udah ada nih. Oh, udah ada nih. Aku bacain salah satu ya, Kamaria ya. Kamaria silakan jawab nih. Pertama, dari @asunwinner. Pertanyaannya, motivasi awal buka usaha apa? Motivasi. Yang tadi kan apa namanya yang kita jelaskan kan alasan kenapa buka kuliner kan, tapi yang mendorong untuk buka ini, yang mendorong dari dalam itu apa? Motivasi. Karena pada saat itu memang sempat galau sih, Kak. Ini aku mau apa ya, mau buat tambahan lagi selain all shop fashion ini apa ya gitu. Kenapa aku memilih kuliner? Karena kan kita kebutuhan manusia itu kan makan ya, Kak ya. Kebutuhan manusia itu, kuliner tuh nggak ada matinya. Nah, itulah kenapa aku buka catering. Dan catering ini nggak cuman menunya cuman ini aja, enggak. Jadi menunya itu macam-macam. Dari situ motivasinya. Karena
kita memang membutuhkan makan, dan untuk usaha kuliner tidak akan pernah mati apabila kita tetap semangat, optimis, berpikiran positif. Oke, baik. Jadi memang ya benar sih usaha kuliner tidak pernah mati. Karena kalau mati kita juga ikutan mati. Mau makan apa kita? Masa makan nasi sama kecap? Betul. Oke, nah semoga menjawab ya untuk @asunwinner. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Kak. Dari Raffi Ke. Raffi I-nya ada 4 nih kayaknya. Oke. Pertanyaannya, Kak Maria mau nanya, apa aja sih resiko-resiko yang dihadapi Kak Maria dan bagaimana sih cara menghadapinya? Resiko ya, bukan kendala. Oke. Untuk resiko sih sebenarnya banyak. Semua usaha pasti ada resiko. Kalau untuk resiko usaha kuliner ini tuh seperti kayak contoh, kita pernah tuh Kak, saya masak malam nih. Kenapa subuh mau dikirim, mau di packing, subuh mau di packing basi, akhirnya jadi langsung masak lagi gitu. Untuk resiko kuliner tuh memang basi, cepet basi. Gimana cara kita menghandle kalau ada makanan ini, untuk penggantian gimana, untuk pergantian makanan baru itu kayak gimana, juga gimana cara kita jawab sama customer gitu. Dan itu pun juga resiko di customer juga. Misalkan ketika saya nih kirim makanan ke salah satu customer, dan customer makanan basi, otomatis saya menyediakan makanan pengganti begitu. Itu sih salah satu resikonya. Oke, iya sih memang kalau misalnya ngomongin makanan itu memang ya itu dia resiko yang selalu ada tuh, yang selalu membayangi itu istilahnya, itu pasti makanan basi gitu kan. Kadang kita udah usaha untuk jaga kesegaran gitu, tapi kalau emang pada dasarnya kan kalau misalnya makanan dikeluarin tuh entah mungkin keluarin dari kulkas, kalau udah kena suhu luar kan kita nggak bisa ini ya, sulit untuk benar-benar ngejaga gitu loh. Nah, kayaknya kalau bisa dibilang makanannya baperan ya. Gitu ini bahas. Nah oke, jadi itu aja ya untuk resiko, semoga menjawab untuk Raffi Ke. Nah ini ada yang ketiga dari Raisya APRN. Pertanyaan, halo Kak, mau jadi reseller bisa nggak ya? Oh iya, tadi kita sempat bahas soal kemitraan ya. Nah ini ada yang mau jadi reseller, jadi bantuin gitu, yang ketiga itu gimana? Bisa jadi reseller, ada harga khusus untuk reseller. Wow. Jadi bisa langsung hubungi ke WA saja biar lebih gitu. Untuk reseller sih makanan yang bisa untuk diresellerkan ya untuk bakery itu seperti kayak brownies, terus kue kering gitu. Untuk masakan sih kayak rendang ada, terus kayak frozenan ikan bumbu, ayam bumbu di frozen ada. Jadi banyak sih macamnya, nggak semua masakan apa di resep. Tapi bisa jadi Dapur Surya ini juga bukan hanya catering makanan jadi, tapi ada frozen food juga ya, saya baru tahu nih. Oke, bumbu dapur juga ada. Bumbu olahan. Oh, oke, lengkap ya. Dan kita made by order untuk semua itu. Jadi memang agak PO beberapa hari karena ya memang harus fresh gitu kan. Jadi sudah dipastikan tidak ada tambahan pengawet segala macam gitu ya. Tidak ada apa namanya, ya iya bisa dibilang ya pengawet untuk ya gimana ya, kalau misalnya pada pengawet kan jadinya nggak orisinil gitu. Oke. Terus tapi ini selama ini udah pernah ada reseller atau gimana? Udah ada reseller. Di set boxnya ada, terus
brownies juga cookie brownies ada, sudah ada beberapa reseller yang ambil dari kami. Oh, oke. Dan sistemnya tuh gimana? Apakah makanannya diantar ke reseller dulu, lalu kemudian reseller yang kirim, atau reseller itu cuma semacam penghubung aja, bagaimana? Bisa kok langsung di dropshipnya itu bisa. Jadi langsung dikirim ke customer reseller itu, tapi dengan note pengirimnya reseller tersebut. Jadi bukan dari dapur surya gitu. Oh, bisa kayak gitu. Oh, oke, oke. Oke. Saya mau aja sih jadi reseller, cuman takutnya nanti makanannya bisa saya duluan. Nanti saya ngicip duluan abis. Kalah. Oke. Nah, ini dari Vina Pitupulu. Ya, Vina Pitupulu. Pertanyaannya gini. Untuk Kamaria, apakah ada perubahan model usahanya sebelum dan setelah pandemi? Oh, ini mungkin ngaruh dengan maksud dia adalah apakah maksud dia itu tips dan trik bertahan kali ya dari selama pandemi ini, apakah ada perubahan gitu atau seperti apa? Silakan Kak. Kalau perubahan sih pasti ada ya Kak. Apalagi ketika awal-awal pandemi, itu kayak seperti kalau pada saat itu rasanya kayak pengen apa aku tutup, aku harus gulung tikar ya gitu. Pada saat itu awal-awal pandemi itu sangat susah sekali dan mungkin semua sektor juga merasa susahnya awal pandemi itu. Triknya untuk bertahan ya kita tetap mempertahankan rasa, mempertahankan kualitas, juga lebih kepada kita kasih feedback untuk customer yang masih setia sama kita begitu. Terus lebih banyak promo-promo lagi, jadi dibanyakin promo, dibanyakin iklan-iklan, terus ditawarin nawar-nawarin lagi ke banyak tempat, lebih nawarin dan lebih dikasih promo lagi, terus banyak sih Kak seperti itu. Dan semuanya itu berhasil ya bikin Dapur Surya bertahan selama masa ya. Okay, good. Sampai akhirnya harus bertanya ke mana namanya, ke customer yang setia gitu kan. Artinya dalam bisnis ini tuh nggak boleh yang namanya egois atau sombong. Kita juga kan apa namanya, punya customer gitu kan. Kita juga harus tahu mereka butuhnya apa. Dan memang alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa dapat feedback mereka seperti apa. Jadi kita tahu kebutuhan pasarnya mereka seperti apa dan kemudian apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke, Kak Maria. Nah, ini gini. Pertanyaan dari Aaneka 89. Apakah tidak ingin jamah ke wedding organizer? Mana? Sudah pelan-pelan arah ke sana. Masih disiapkan untuk peralatan. Kan kalau WO kan kita peralatan banyak itu Kak. Dan modal juga perlu Kak. Jadi modal juga perlu itu. Oke. Jadi ada arah ke sana, sudah pelan-pelan. Kami juga sudah untuk saat ini sudah merambah ke semi prasmanan. Jadi untuk kantor pesan mau masnya itu untuk makan siang dibikin prasmanan bisa, untuk arisan dibikin prasmanan juga bisa. Sudah merambah ke sana, tapi masih pelan-pelan, tapi belum ke sana juga gitu. Masih kumpulin modal untuk alat-alatnya. Oke, jadi lebih ke ini ya, mau gitu keinginan ada gitu, hanya permodalan gitu. Nah, di sini sih bisa dibilang kalau misalnya yang seperti saya bilang tadi di awal, Jembatan Emas itu ada sebagai solusi pendanaan untuk usaha menengah dan mikro. Jadi kalau misalnya ada di antara sobat emas gitu, atau mungkin ada dari kenalan Kamaria juga yang mau buka usaha cuman mentoknya di permodalan, itu bisa menghubungi Jembatan Emas, ya kan? Silakan cek sosial medianya atau silakan hubungi kami di email info@jembatanemas.id. Dan di situ kami bukan hanya sekedar memberikan bantuan permodalan. Di situ kami juga bisa kami juga akan membimbing Anda
step by step untuk membuka usaha, ya kan? Juga untuk melihat pasaran seperti apa, dan juga melihat kira-kira usaha apa yang cocok untuk Anda gitu. Jadi bukan pertama-tama ada yang datang terus kemudian saya mau buka usaha apa ya, salon misalnya. Oke, modal nih, plek, enggak. Kita akan lihat, sama-sama gali kira-kira usaha salon itu apakah nanti akan bisa berkembang gitu kan. Kita ajar juga untuk mengenai laporan keuangannya seperti apa gitu, pengaturan omsetnya seperti apa gitu. Jadi itulah kenapa Jembatan Emas hadir gitu. Nah, terus nih ya, kita maju ke pertanyaan berikut dari Kiki_Yeski. Halo Kak Cika dan Kak Maria. Halo. Mau tanya, kalau di bidang makanan ini kan sangat banyak ya. Bagaimana cara ngatasi supaya orang-orang mau datang ke catering kita atau produk kita? Gimana cara ngatasi? Kalau orang datang diatasin. Maksudnya gimana caranya supaya orang-orang mau datang ke catering atau menggunakan produk kita? Gimana tuh Kak? Jadi banyak promonya untuk, ya pokoknya dibanyakin promo-promo, kita kasih menarik yang, dan juga nggak boleh pelit sih, pelit kayak misal potongan-potongan tuh juga perlu, karena kan untuk catering ini orang customer jual beli di kita ini kan berkesinambungan, jadi terus menerus, biar terus menerus pesan, setiap hari pesan, ya kita harus benar-benar membuat customer itu seperti masak sendiri. Jadi nggak yang jual mahal banget, jadi kayak kita terlalu banyak mengambil keuntungan, itu juga kurang gimana gitu kan Kak. Jadi seperti itu ya, perbanyak promo. Nah, dengan promo yang udah diberikan sama Kak Maria itu nggak ini kan, nggak membuat apa sih namanya, omsetnya jadi turun atau gimana, nggak ya? Oke, saya tahu kenapa bisa seperti itu, karena ada laporan keuangan, ya kan? Kalau misalnya nggak dicatat, ya kan, bisa-bisa malah kayak, loh kok kemarin dapatnya segini malah jadi segini, promonya berapa ya? Pasti seperti itu kan? Jadi itu juga salah satu kenapa kita harus punya laporan keuangan ya, Sobat Emas, wajib. Mungkin kelihatannya sepele ya, biasanya orang tuh males nyatetnya karena berasa kayak, aduh udah sibuk gitu kan, nggak tahu udah kejual berapa, nggak tahu udah kejual berapa porsi, nggak tahu siapa aja yang beli. Tapi kita paling tidak bisa harus meluangkan waktu nyatet berapa yang kejual, langsung catat. Hitungnya boleh nanti setelah closing baru kita hitung gitu. Karena nanti di akhir bulan kita tahu tuh berapa yang kita dapatkan sebulan dan berapa yang harus kita keluarkan sebulan untuk istilahnya menjalankan usaha itu. Berapa juga biaya yang kita harus keluarkan untuk sehari-hari, untuk makan keluarga, untuk kemudian bayar listrik segala macam. Karena kan di situ ambil dari usaha kan gitu. Jangan sampai nanti uang itu hanya berputar di situ-situ aja dan tiba-tiba kebutuhan lain, Anda bisa-bisa tidak punya dana cadangan seperti itu. Jadi itulah kenapa laporan keuangan itu sangat penting. Gitu. Kadang juga saya sendiri pun nggak punya usaha, tapi saya juga punya laporan keuangan. Jadi dari gaji nih ya Kak Maria, saya nyatet nih hari ini pengeluarannya apa aja gitu. Even buat parkir pun gitu, saya tetap catet segitunya. Iya, itu ada. Sama itu. Ya kan? Itu udah kebiasaan dari lama sih gitu. Saya pengen tunjukin ke Kak Maria sih, cuma nanti kasihan lihat saldonya. Jadi ya sendiri aja ya. Oke, ini ada pertanyaan untuk saya nih, ternyata untuk Kak Cika. Oh, dari Kiki juga. Kiki yang tadi siapa nih? Kiki_Yeski. Halo Kak Cika, Jembatan Emas ini pinjaman seperti apa ya? Bedanya dengan pinjaman yang lain apa? Makasih semua kakak yang cantik. Oke, makasih kembali. Tentunya Jembatan Emas ini beda gitu ya. Dengan pinjaman-pinjaman yang lain. Pertama yang kamu harus tahu adalah Jembatan Emas ini sudah berizin di OJK dan terdaftar di AFPI. Yang kedua, Jembatan Emas fokusnya ke pembiayaan dan pemodalan usaha menengah, kecil dan mikro. Jadi kalau misalnya kamu mau punya usaha atau sedang menjalani usaha apapun,
dan mengalami permasalahan terutama modal gitu, silakan menghubungi Jembatan Emas. Jadi Jembatan Emas ini adalah permodalan untuk UMKM. Kurang lebih seperti itu. Info lebih lanjut ya silakan sosial media Jembatan Emas. Ya, oke. Nah, semoga menjawab ya untuk Kiki_Yeski 2. Oke. Nah, kayaknya itu ya yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini. Kalau misalnya menu itu pun, kreativitas itu penting. Kreativitas itu penting, bukan hanya dalam ini ya, dalam pengolahan menu, tapi juga gimana kita bisa ekspansi keluar. Mungkin nanti kedepannya saya doain supaya bukan hanya di Surabaya aja, tapi di luar Surabaya juga ada. Dan bahkan mungkin di seluruh Indonesia, why not? Ya kan? Mimpi itu juga selalu harus ada. Ya kan? Setuju nggak Kak Maria? Ya kan? Ya. Oke. Nah nextnya, kalau misalnya kita terpaku satu menu aja sih, kita coba-coba menu yang baru juga. Rasa penasaran juga harus ada. Terus berinovasi dan disiplin untuk mengelola laporan keuangan. Dan juga pastinya, seperti yang saya bilang. Nah, aku mau ucapin terima kasih. Atau mungkin dari Kak Maria sendiri, sebagai penutup, apa yang bisa untuk penutup? Cukup apa aja lah. Oh gitu ya, mewakili dulu kita tos. Oke, sama ya. Jadi aku mau makasih buat Kak Maria untuk waktunya udah bersedia hadir di podcast Mas kita hari ini ya. Semoga nantinya Dapur Surya semakin berkembang, semakin besar, bisa buka cabang. Nanti kalau misalnya saya main ke Surabaya, pastiin saya akan coba gitu ya. Saya main ke rumahnya Kak Maria aja deh, langsung buat nyobain, langsung buat ngeliat gimana dapurnya. Yo, makasih banget tangannya ya. Oke. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk Sobat Emas yang udah setia dengerin podcast Mas kita hari ini. Dan jangan bosan-bosan ya lihat muka aku dan dengerin suara aku. Oke. Nah, kita ketemu lagi di podcast Mas selanjutnya. Dan aku Cika pamit mundur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata selama podcast Mas berlangsung. Sampai jumpa di podcast Mas selanjutnya. See you. Makasih Kak Maria. Thank you. Ya. Yeah.